Halo teman-teman, selamat datang di channel saya yaitu Temu Kita. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teknik penyuluhan atau kita sebutnya juga dengan KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan mungkin komen video ini jika kalian suka. Jadi saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video dengan konten seperti ini. Saya akan mulai. Yang pertama, KIE itu apa sih? Ya, kalau misalnya bersinggungan dengan BKKBN, kalian akan sering banget dengar kata-kata KIE yang juga disebut dengan komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Ya, komunikasi itu ada apa? Komunikasi adalah proses menyampaikan satu pesan dari seseorang ke orang lain, ya. Dan kita ingin suatu tanggapan dari hal tersebut. Kemudian informasi itu apa? Itu adalah data ataupun fakta tentang ya mungkin kaitannya dengan program genre atau dengan program Bangga Kencana. Kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh siapa aja. Lalu edukasi adalah sesuatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan dari sisi pikiran, sikap maupun perbuatan kita. Oke. Kemudian seringkali ada juga kata-kata advokasi nih, ya. Jadi beda dari KIE dan advokasi itu, kalau KIE biasanya lebih kepada masyarakat untuk mengubah perilaku, sikap maupun pengetahuan mereka. Tapi kalau advokasi itu lebih kepada mencoba mencari dukungan dari pihak-pihak lain seperti itu untuk bisa mensukseskan program kita, ya. Nah, jenis KIE itu ada 3 macam. Yang pertama KIE individu, kedua KIE kelompok, dan ketiga KIE massa. Ya, dari 3 ini sasarannya tentu saja jumlahnya yang berbeda. Lalu mana yang lebih efektif? Ya, kalau melihat dari jumlah, seringkali orang bilang bahwa KIE kelompok ataupun massa itu lebih efektif. Sebenarnya tergantung ya teman-teman. Untuk melihat tingkat efektivitas, jika menggunakan KIE individu itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si klien ataupun sasarannya. Berbeda dengan KIE kelompok ataupun massa, di mana satu pesan kita samaratakan untuk semua kalangan di hadapan kita. Sehingga mungkin ya kebutuhan dari setiap individu yang hadir itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi mereka juga tidak mengikuti apa yang kita sarankan karena tidak sesuai dengan kebutuhan itu. Hambatan dari KIE itu apa aja sih? Ya, yang pertama adalah dari faktor penerima pesan yang kita sebut dengan komunikan. Itu misalnya seperti kecurigaan ataupun pendengaran yang kurang sempurna, ya. Itu dari komunikan, ya, atau orang yang menerima pesannya. Kemudian faktor dari isi pesan itu bisa saja bahasanya yang nggak lazim, penggunaan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang kayaknya kurang sesuai dengan sasaran, ya. Lalu mungkin pesannya sendiri memiliki arti ganda atau ambigu, jadi kita harus hati-hati nih dalam memilih pesan, ya. Dan yang ketiga adalah faktor dari komunikatornya itu sendiri atau orang yang memberikan pesan sendiri. Bisa jadi dia itu gagah ataupun kurang pede. Kemudian langkah dari KIE itu apa, ya? Yang pertama adalah mempertajam analisa sasaran, ya. Kita harus tahu siapa sasaran yang ingin dituju. Apa aja itu? Jenis kelaminnya, usia, kebutuhan, sifat, dan juga hobinya. Jadi saat kita bisa memetakan audiens atau sasaran kita dengan baik, kita bisa menggunakan cara-cara yang sesuai dengan audiens kita. Ya, yang kedua adalah strateginya. Penentuan strategi ini bisa menentukan pendekatan yang sesuai. Misalnya, isu apa nih yang lagi in untuk anak usia sekian, misalnya seperti itu. Lalu kapan nih kita bisa melakukan KIE-nya? Pagi kah, siang kah, sore kah? Atau seusai melakukan aktivitas tertentu dari si audiens itu atau sasaran itu. Kemudian di mana melakukannya? Ya, supaya lebih jelas pesannya, kita harus cari tempat yang tenang seperti itu. Lalu siapa yang akan melakukan? Nah, ini juga menentukan keberhasilan dari sebuah KIE.
orang harus bisa meyakinkan untuk bisa mendorong orang melakukan sesuatu seperti itu. Nah, penyusunan isi pesan itu harus jelas, kemudian lengkap, sederhana ataupun singkat, lalu benar, tepat, dan juga sopan. Jadi sebuah pesan bisa dibilang lengkap jika sudah memenuhi kaidah 5W1H. Apa aja itu? Ya, kaidah itu adalah what, where, when, why, who, and how. Ya, jadi kalau sudah memenuhi kaidah itu, biasanya suatu pesan dibilang lengkap. Nah, kita juga bisa mendesain media supaya menarik atau menggunakan media-media saat kita melakukan KIE. Apa aja medianya? Flipchart, lembar balik, poster, misalnya TV, majalah dinding, radio, ataupun yang sekarang semua orang miliki, yaitu social media. Ya, kita bisa mendesain sosial media kita dengan menggunakan aplikasi-aplikasi desain, misalnya contohnya dengan menggunakan Canva, atau membuat video animasi dengan Bytable, atau Toonly, atau GoAnimate, dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus bisa melakukan evaluasi dari KIE kita. Nah, apa aja yang dievaluasi? Pertama adalah orangnya, siapa yang melakukan pesan itu, kemudian juga pesannya sendiri, apakah cukup lengkap, kemudian impact-nya, nah apakah sudah menimbulkan suatu pengaruh. Pengaruh ini juga kita lihat cukup lama ya, tidak semata-mata langsung berubah, biasanya ada waktunya. Oke, dan perubahannya itu sejauh mana? Apakah pengetahuannya saja, sikap, ataupun langsung berubah ke tingkah lakunya atau perilakunya. Nah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai teknik KIE ataupun penyuluhan yang mungkin berguna untuk teman-teman lakukan di organisasi kalian ataupun profesi kalian saat ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah melihat channel ini. Jangan lupa like, subscribe, maupun komen untuk mendapatkan materi-materi lainnya. Sampai jumpa!